Jemaat kekasih, mari kita mulai ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Mari kita tetap bersuka cita, mari kita puji Allah kita bersama langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi pujilah, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, hanya Tuhan yang kita sembah, yang kita sanjung di dalam hidup kita. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat sengaja ataupun tidak, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan,
saat ini kami mengaku di hadapan-Mu segala dosa yang kami lakukan, Tuhan. Apapun yang kami perbuat yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni kami. Engkau mau sucikan kami kembali dan melayakkan kami untuk terus dapat melayani-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan, Tuhan. Terlebih di hari-hari ini, Tuhan, kami mau Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kami, untuk kami dapat menjadi saluran berkat, mengasihi saudara-saudara kami, melayani dengan hati seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara, bersama seluruh umat Tuhan, kita mengakui iman percaya kita sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian, kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasih
api kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dalam rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, ibadah ini kami persembahkan kepadamu. Dalam banyak keterbatasan kami, Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, agar ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan. Kini saatnya kami mau membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk memahami dan mengimani firman Tuhan ini. Dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami puji, kami muliakan Engkau Bapa yang sungguh berkenan menerima kami yang adalah anak-anak tebusan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 3 introitus kita tadi, ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan bersedia memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, saya mau mengajak kita sekalian merenungkan sebuah cerita, kesaksian yang pada suatu saat saya didatangi oleh seorang bapak yang mau memberikan kesaksiannya kepada saya. Kesaksiannya itu begini. Bapak ini seorang ketua majelis dalam satu denominasi, satu jemaat yang cukup besar. Anggota majelis di jemaat itu berjumlah sekitar 97 orang majelis. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besar jemaat itu. Dan di luar Bapak ini seorang manajer dari sebuah perusahaan asing dan sudah lama bekerja di situ. Satu waktu di rumahnya akan diadakan ibadah pengucapan syukur untuk mengucap syukur karena anaknya telah selesai sekolahnya, kuliahnya pada saat itu. Nah, semua anggota keluarga sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Nah, tiba-tiba istrinya mengatakan kepadanya begini, "Bapak,
tolong Bapak bersihkan tempat sampah dan selokan itu yang kelihatannya mampat. Tolong dibersihkan. Bapak ini dalam hatinya dia berpikir, bagaimana mungkin saya harus melakukan pekerjaan itu yang tidak pernah saya lakukan. Bukankah saya ini suami, kepala rumah tangga, pencari nafkah bagi keluarga ini? Mengapa saya harus melakukan pekerjaan ini? Pekerjaan yang kotor dalam pandangannya. Tetapi supaya menjaga suasana sejahtera dalam keluarga karena sebentar lagi akan ada ibadah, dia mengerjakannya juga. Tetapi dalam mengerjakan pekerjaan itu dia bersungut-sungut. Hatinya agak kecewa, marah dan tidak bisa menerima bahwa dia harus mengerjakan pekerjaan yang kotor ini. Nah, singkat cerita dalam pekerjaan itu tiba-tiba di tempat sampah dia melihat sebuah kertas. Rupanya kertas itu bekas liturgi di gerejanya, di jemaatnya. Dan matanya tertuju kepada salah satu ayat dalam liturgi itu, dalam kertas itu. Dan ayat itu seperti yang kita baca tadi. Ayat 23 dan 24. Seperti disengat listrik dia kaget bahwa ini merupakan teguran Tuhan kepadanya. Dia tidak boleh melakukan pekerjaan ini dengan bersungut-sungut. Karena semua orang bekerja masing-masing dengan tugasnya. Dan dia pun punya tugas harus melakukan pekerjaan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, singkat cerita saja, mulai dari saat itu Bapak ini berubah. Pola pikirnya berubah dan cara dia menempatkan diri dalam keluarga pun berubah. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari cerita tadi? Yang saya mau katakan kepada kita sekalian ada beberapa hal. Lewat ayat 23 dan 24 yang kita baca tadi. Yang pertama, bahwa siapapun juga kita di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan, kita melakukannya maksimal dengan segenap hati seperti dalam ayat 23 tadi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi tidak ada pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah. Mengapa? Karena firman Tuhan tadi mengatakan pekerjaan itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahwa itulah sebabnya Tuhan mau kita melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Karena nilai dari pekerjaan itu berguna untuk Tuhan dan juga untuk kita. Mengajar Bapak itu tadi bahwa siapapun juga dia, kalau di luar dia manajer, kalau di dalam rumah dia kepala rumah tangga, tetapi di dalam mengerjakan pekerjaan itu dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dalam ayat 24 kita baca sekali lagi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya jemaat saja, gereja saja tubuh Kristus. Tetapi rumah tangga, keluarga juga adalah tubuh Kristus dalam skala kecil. Dan karena tubuh Kristus maka sang kepala adalah Kristus. Dan setiap orang dalam keluarga itu adalah anggota. Dalam pengertian tidak ada yang menjadi komandan, tidak ada yang menjadi bos. Semua adalah anggota dan karena itu masing-masing harus saling menopang satu dengan yang lain, saling menasihati, saling menegur, saling melayani satu dengan yang lain. Dalam bagian yang pertama tadi, Tuhan mau Bapak itu mengerjakan pekerjaan itu dengan hatinya, bukan dengan akalnya. Karena kalau dengan akal ada hitung-hitungannya. Saya kan kepala rumah tangga, saya kan suami, saya kan manajer. Tetapi ini tidak. Bukan dengan kepala tetapi dengan hati melakukan pekerjaan itu. Begitupun dalam bagian yang kedua ayat 24 tadi. Bahwa karena Kristus adalah Tuhan, maka semua orang dalam keluarga itu adalah hamba. Sehingga dengan demikian
Semua orang saling melayani, saling menasihati, saling menopang supaya apa yang dilakukan itu bernilai tinggi. Bukan hanya bagi keluarga itu tetapi juga bagi Tuhan. Nah, melakukan pekerjaan itu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2, nanti saudara baca di rumah. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang walaupun anak Allah, tetapi bersedia melepaskan atribut-atribut ilahi itu dan menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi hamba, tetapi tidak berdosa. Dan dalam status sebagai seorang hamba, dia rela mati sampai mati di kayu salib. Dan pada akhirnya dia menerima kemuliaan sehingga dikatakan semua lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal kedua yang saya mau katakan kepada kita bahwa seperti firman Tuhan tadi, betapa indahnya di dalam satu keluarga semua orang menyadari bahwa dia adalah hamba, dan karena itu semua saling melayani, menasihati, mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian keluarga itu dapat menjadi contoh dan Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, saudara, dari cerita tadi, bahwa pengorbanan apapun juga kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, pengorbanan itu tidak sia-sia. Bapak tadi dia berkorban batinnya, tenaganya. Dan di akhir cerita semua orang baik istrinya maupun anak-anaknya memuji pekerjaannya yang baik. Semua yang dia lakukan itu baik. Sehingga dengan demikian ada kepuasan dalam keluarga itu. Nah, yang saya mau katakan kepada kita sekalian, mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, menghasilkan keselamatan bagi kita, pengampunan dosa, kita dikuduskan, dibenarkan, disucikan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian dalam ayat 24 ini mengajar kita untuk bagaimana membangun satu persatuan, kesatuan dalam satu keluarga, dalam skala yang lebih besar, dalam satu jemaat. Nah, saudara-saudara, bahwa Bapak ini berubah, mungkin karena dia ketua majelis, dia paham akan Alkitab gitu ya. Ya, kalau ketua majelis kan paham Alkitab. Sehingga dalam mengimani ayat tadi, dia rela merendahkan diri dan merubah pola berpikir dan pola hidupnya. Saudara-saudara, semua itu bisa dilakukan apabila kita baca ayat 14 pasal 3. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selalu ada keindahan apabila dalam satu kelompok, satu keluarga, satu jemaat ada keindahan hubungan dengan Tuhan dan ada keindahan hubungan di antara sesama. Nah, di dalam rumah tangga hal itu berlaku, bahwa keindahan di antara sesama anggota keluarga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau, bahwa kasih itu menjadi pengikat yang mempersatukan semua perbedaan yang ada di dalam kehidupan keluarga, juga di dalam kehidupan jemaat. Tanpa kasih itu semuanya menjadi salah arah, semuanya menjadi salah kaprah, sehingga tidak ada makna di dalamnya. Betapa penting hal itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih, dari ketiga hal itu nanti yang tinggal cuma kasih, karena dialah yang paling besar. Sehingga gereja, jemaat, setiap pribadi juga keluarga
didorong untuk mengejar dan memiliki kasih itu. Karena hanya di dalam kasih itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketentraman dan kenyamanan dalam keluarga juga dalam jemaat. Nah, saudara, menutup apa yang saya mau jelaskan pada pagi hari ini, saya mau titip satu pesan begini. Sebuah buku yang berkualitas, sebuah buku yang bernilai tinggi, dapat diselesaikan dalam waktu yang lama biasanya. Ada proses yang panjang untuk menyelesaikan sebuah buku yang bagus, yang berkualitas. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi sebuah buku itu hanya membutuhkan beberapa detik kalau dia dibakar. Buku itu dibakar hanya beberapa detik saja, selesai, habis. Tetapi untuk mendapatkan buku yang berkualitas seperti yang saya katakan tadi, butuh waktu panjang. Aplikasinya dalam keluarga. Untuk mendapatkan satu keluarga yang memiliki kualitas jasmani rohani, butuh proses dan waktu yang panjang. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dibekali dengan Roh Kudus, sehingga ada kesabaran, ada ketekunan. Dan yang paling penting, bagaimana menyikapi setiap situasi dengan kerendahan hati. Saya tambah 1 menit lagi, saudara. Dalam kondisi kita sekarang ini, kita menghadapi pergumulan yang sangat dahsyat, bahkan mengerikan. Di mana-mana ada jeritan, ada tangisan, ribuan nyawa sudah melayang. Tentu setiap kita harusnya bertanya, apa tugas saya sebagai anak Tuhan? Apa tugas saya sebagai keluarga Kristen? Apa tugas kita sebagai jemaat di dalam menyikapi kondisi ini? Bahwa kalau tema kita melayani dengan hati, mari kita menyikapi kondisi ini juga dengan hati. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya, dengan semua hamba Tuhan bergumul bersama berdoa. Kiranya Tuhan mau melalukan wabah ini dari negeri yang kita cintai ini. Itulah sebabnya, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, barangkali semua kita harus berubah dalam pola berpikir kita, juga dalam pola hidup kita. Supaya dengan demikian, siapa tahu wabah ini bisa cepat berlalu. Ada satu ayat dalam Matius pasal 24, ayatnya yang ke-21 dan 22 sebagai akhir dari renungan kita pagi ini. Demikian firman Tuhan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, catat baik-baik ayat ini, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara kekasih, Tuhan melihat kita sebagai orang-orang pilihannya dan memberikan kepada kita kepercayaan untuk menggumuli persoalan yang dihadapi oleh negeri tercinta ini. Dan kita melakukan itu dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Mengajar kami untuk di dalam keluarga kami masing-masing, bahwa kami adalah anggota. Dan Engkau Tuhan Yesus adalah kepala. Kami harus saling melayani satu dengan yang lain. Dengan hati yang tulus, supaya dengan demikian ada damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Kepala dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Engkau memperingatkan kami lagi di dalam dan melalui firman-Mu ya Tuhan pagi ini. Agar kami dapat menempatkan diri kami masing-masing pada porsi yang sesungguhnya sebagaimana yang Tuhan mau. Tuhan, tolong kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu Tuhan. Walau dalam banyak pengorbanan, tetapi kami mau belajar taat untuk firman-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, agar kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam untayan doa syafaat ini kami mau berdoa untuk negeri yang kami cintai ini. Bangsa ini. Tuhan, Engkau melihat apa yang sedang terjadi di negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua aparat para menteri di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan mau memberkati dan mengurapi mereka dengan hikmat, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Tuhan tolong agar semua kebijakan itu tidak sia-sia. Secara khusus Tuhan memberkati Presiden kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, sehubungan dengan adanya wabah virus corona yang sudah selama ini berada di negeri ini. Hanya Tuhan yang tahu kapan semuanya berakhir. Tetapi sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami merendahkan diri kami dan mohon Tuhan lalukanlah virus ini dari negeri kami, agar semuanya dapat kembali normal ya Tuhan. Bahwa adanya virus ini juga membawa banyak hal yang positif ya Tuhan. Bukan hanya di luar sana, tetapi juga bagi keluarga kami, bagi jemaat, bagi gereja-Mu. Biarlah semua itu dimaknai dengan sudut pandang Tuhan dan membawa sejahtera bagi gereja-Mu dan bagi kami, masing-masing keluarga juga pribadi. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, kiranya semuanya dapat berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi keamanan di negeri ini. Kami berdoa untuk TNI dan Polri sebagai pengawal setia negara kesatuan ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka dalam tugas dan kewajiban mereka ya Bapa. Biarlah negeri ini tetap aman ya Tuhan. Jangan biarkan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab memancing di air keruh ya Tuhan, menambah beban bagi masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, tolong situasi dan kondisi ekonomi bangsa ini. Biarlah di dalam situasi ini, karena rahmat-Mu ya Tuhan, keadaan ekonomi kami tidak terpuruk ya Bapa. Dan untuk itu ya Tuhan, Tuhan tolong campur tangan. Kami juga berdoa untuk semua gereja yang ada di negeri ini ya Bapa, baik di kota sampai di kampung, di desa-desa, di pedalaman. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu. Sementara yang beribadah di rumah-rumah, biarlah ibadah itu tetap menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi-Mu Bapa. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau melawat mereka. Engkau memberikan jalan keluar sukacita dan damai sejahtera. Biarlah jemaat-Mu boleh terus percaya bahwa Engkau tetap ada untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat ini, memberkati majelis jemaat, memberkati Ibu Gembala dan semua hamba Tuhan yang ada di sini. Tuhan berkatilah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan untuk banyak salah dan dosa kami. Kasihani kami yang seringkali tidak setia. Ampun Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba di akhir pengabdian kita. Saudara kekasih, biarlah firman Tuhan menjadi segalanya dalam perjalanan kita di sepanjang minggu ini. Biarlah kita bisa saling melayani dalam keluarga, melayani dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Dan bagi jemaat yang rindu membawa persembahan, dapat tetap melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang akan tertera setelah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.